Selamat sore rekan semuanya. Hari ini kita akan ngobrol dengan Dr. Tonang dari Rumah Sakit UNS. Beliau Ketua Satgas COVID Rumah Sakit UNS. Kita ketahui akhir-akhir ini ada beberapa informasi berita viral tentang pemakaman pasien PDP COVID ataupun pasien positif COVID yang kemudian dibuka paksa oleh keluarga atau diambil alih oleh keluarga. Nah, itu kira-kira sebenarnya seperti apa sih pemakaman pasien PDP COVID atau pasien positif COVID ini? Mari kita sapa hari ini. Selamat sore, Dr. Tonang. Iya, selamat sore, Mas. Ya, baik Dok. Seperti yang saya sampaikan tadi, akhir-akhir ini kan ada berita, kemarin ada berita viral pasien PDP COVID, kemudian keluarga ini bertanya kok hanya dikasih popok gitu, tidak dikafani, tapi pihak rumah sakit mengatakan, oh itu sudah sesuai prosedur karena plastik yang jadi pembungkus itu sudah jadi kain kafan gitu, dan itu katanya sudah sesuai dengan bimbingan dari Kementerian Agama. Nah, Dokter Tonang, kira-kira sebenarnya bagaimana sih prosedur untuk pemakaman pasien PDP ataupun pasien positif COVID ini? Iya, teman-teman, memang ini situasi khusus ya, situasi pandemi kan situasi khusus. Bahwa ada peraturan khusus tentang pemakaman itu kan tujuannya untuk menghindarkan risiko terjadinya penularan. Virus COVID ini adanya di sel tubuh kita. Ketika orang itu meninggal, maka masih ada waktu sepersekian lamanya bahwa sel-sel itu masih hidup. Sehingga virusnya juga masih bertahan. Nah, dalam teori kita di ilmu kesehatan, sel itu akan bisa bertahan hidup itu ada yang bisa sampai 72 jam setelah meninggal. Sehingga sel sebagai tempat dari adanya virus itu berarti juga ada potensi untuk masih bisa bertahan sampai sekitar 77 jam itu. Nah, untuk itu ketika ada seorang pasien yang meninggal dengan kecurigaan masih ada COVID, saya sebut kecurigaan itu begini, ada kalanya sudah pasti, kan sudah ada hasil pemeriksaannya. Tapi ada kalanya juga memang dia masih dalam proses menunggu hasil. Kita menunggu hasil pemeriksaan. Nah, pada titik ini, kondisi ini, apapun tetap harus dilakukan dengan prosedur COVID. Nah, tadi sebetulnya tadi kan soal khawatir bahwa bagaimana sih cara-caranya. Memang MUI sudah menerbitkan fatwa tentang bagaimana cara untuk melakukan pemusaraan jenazah pada pasien dengan prosedur COVID. Nah, untuk itu caranya itu, kalau tadi kan ributnya soal dikafan atau tidak. Berarti memang dia tetap dikafani. Selama ini memang artinya kan sesuai dengan sesuai dengan kepercayaan. Tapi secara umum saya tetap dikafani dengan berlapis-lapis. Jadi memang pertama kali itu dilapisi dulu dengan plastik, betul, supaya semua cairan tubuh itu tertahan plastik. Nah, di dalam plastik itu terus diberi kafan. Caranya gitu, kafan. Jadi kafannya menjadi, kafan itu sudah tidak terbasahi oleh cairan tubuh lagi. Sudah kafan. Setelah itu kapan, terus itu plastik lagi, bentuknya. Dan plastik lagi. Setelah plastik, nanti tutup dengan kantung jenazah. Jadi tebal lagi. Kan ya. Terus itu baru masuk ke peti. Petinya itu nanti juga diberi plastik lagi. Nah, jadi memang sebetulnya dilakukan dengan cara seperti ini, maka harapannya nanti tidak ada potensi penularan. Itu ditanya. Kenapa dipakai plastik? Karena nanti harapannya dia tidak pahit dan masa dia untuk rusak itu lebih lama daripada masa rusaknya sel tubuh manusia. Sehingga dia tidak akan bocor. Lebih begitu. Jadi yang sebenarnya adalah tetap dikafani. MUI juga sudah memberikan petunjuk tentang bagaimana caranya kalau memang itu disesuaikan. Kan keluarga minta disesuaikan, maka ada caranya. Ya, ada fase di mana oleh petugas-petugas di rumah sakit yang diselatkan jenazahnya itu. Seperti kata memang sholat jenazah kan memang fardu kifayah ya, artinya
dikerjakan oleh satu orang itu sudah cukup bukan kewajiban semua orang. Nah, ini ya minimal kita lakukan dengan para petugas rumah sakit itu mensolatkan. Di beberapa rumah sakit, bila mana memang keluarga itu menghendaki, diberi juga fasilitas untuk keluarga ikut mensolatkan, tetapi nanti, jadi kalau disolatkan oleh petugas rumah sakit itu pada posisi dia belum memasukkan ke peti. Jadi kalau untuk keluarga itu sudah kita masukkan peti dan sudah kita plastiki semua, clear bersih, dibawa keluar dari ruangan rumah sakit, baru keluarga monggo kalau ikut menyolatkan, tapi di luar udara terbuka supaya nanti ini risikonya menjadi kecil. Ada ceritanya Mas. Monggo silakan. Berarti tetap dikafani, maksudnya tetap pakai plastik, kemudian dikafani dan boleh disolatkan oleh keluarga ya dok ya? Ya, kalau oleh keluarga nanti di luar, dia sudah keluar dari ruang pemulasaran jenazah, dia di dekat pintu keluar ini loh, maksudnya kan rumah sakit itu gedung ya, nah dia sudah keluar dari gedung, udara terbuka. Udara terbuka ini lebih aman kan, berarti kan bisa langsung area di udara terbuka, tidak apa-apa. Mungkin nanti kalau dengan pihak rumah sakit dikomunikasikan, kami ingin ikut menyolatkan, nah agar lebih aman, nanti sudah ditutup, masukkan peti, ditutup, sudah diplastik rapat, baru keluarga ikut menyolatkan. Sebelum itu, proses di dalamnya pun sesuai dengan Fatwa MUI, maka petugas rumah sakit sudah menyolatkan juga. Ketika masih belum dimasukkan peti, masih dalam posisi di kafan itu sudah disolatkan juga. Ya. Dok, kalau untuk proses pemakamannya itu bagaimana dok? Apakah keluarga boleh mendekat atau dia boleh melihat dari jarak sekian meter atau bagaimana? Sebetulnya yang dihindari dari proses pemakaman itu lebih pada sisi berkerumunnya orang. Kalau dari segi jenazah dengan pemulasaraan yang benar di rumah sakit, selama pemulasaraannya benar, dilakukan dengan cara benar, dilakukan pembungkusan pengkafanan dengan lapisan-lapisan yang benar, maka sebetulnya sudah tidak menular. Nah ini yang dulu sering di video sempat jadi ramai bahwa katanya jenazah tidak menular. Lah maksudnya jenazah tidak menular adalah setelah ditutupi tadi. Nah ditutup dengan sampai lapis-lapis tadi itu sudah tidak menular. Nah dengan sebetulnya kalau di pemakaman itu sebenarnya yang dihindari adalah berkerumunnya orang. Ini yang lebih baik. Anda tidak tahu apakah yang berkerumun itu sebetulnya ada juga yang sudah mengalami infeksi. Maka sebenarnya yang diharapkan adalah jangan terjadi kerumunan. Kalau keluarga mau ikut mengantar boleh, benar boleh. Yang penting dihindari kerumunannya. Itu yang kita sadarkan. Nah, kadang-kadang di lapangan karena takut nanti kalau dikatakan boleh terus nguyuk, kadang-kadang dikatakan dengan wilayah sebenarnya bukan begitu. Ayat tetapi jangan sampai di kerumunan. Ya, kalau kita ambil contoh, beberapa kali kan juga terjadi Solo ini kan, ya ada orang meninggal kan juga terus, ya walaupun yang meninggal itu bukan orang COVID ya misalnya ya, toh tetap takziah pun tetap serangan dengan model kursinya kan jarang-jarang gitu kan, seperti itu kalau misalnya. Cuman kalau yang jenazah COVID memang tidak dibawa pulang ke rumah karena risikonya adalah khawatirnya nanti terjadi kebocoran. Dan praktis juga di Tidak Solo ya, tapi tempat lain terjadi bawa pulang ke rumah ternyata dibuka lagi lah, ini kan berisiko. Berarti kalau untuk jarak itu sebenarnya maksudnya untuk jarak menyaksikan pemakaman itu dari dekat juga boleh ya dok, asal boleh, tidak berkerumun. yang dihindari adalah kerumunannya. Namun kok soal kerumunan ini menjadi praktek di lapangan, mana baiknya biar yang penting tidak jadi. Ya. Dok, ini saya juga pernah membaca di media sosial gitu, ada postingan dari warganet yang keluarganya itu meninggal gitu. Nah, tetapi meninggalnya itu dia belum berstatus positif PDP, mungkin hasilnya keluar. Nah, ini kan kadang-kadang dari keluarga ini kemudian tidak terima gitu dok, tidak terima kalau jenazahnya dimakamkan dengan protokol COVID gitu, apalagi karena mungkin ini keluarga saya itu sakitnya bukan COVID tapi stroke atau jantung atau apa, itu bagaimana dok ya pihak rumah sakit sebenarnya ketika itu kan biasanya kemudian diikuti dengan pengambilan paksa dan sebagainya sampai ke hal-hal yang demikian, ini bagaimana dok supaya tidak terjadi hal demikian? Nomor satu saya ingin sampaikan dulu, selama bulan Maret, April sampai Mei di rumah sakit itu jumlah yang meninggal total itu 196. Dari itu yang dimakamkan secara COVID adalah 42. Jadi sekitar 21% saja. Ini untuk membuktikan bahwa
rumah sakit itu tidak serta-merta atau semena-mena atau jauh dianggap senang meng-COVID-kan, itu sudah tidak. Terbukti tadi bahwa yang dimakamkan secara COVID itu ada 20% saja. Berapa, Ini Dok? kita sadar, 21%. 21%. Ya, jadi kan ini menunjukkan bahwa rumah sakit itu tidak serta-merta semena-mena atau jauh dikira nyari untung dari COVID. Yang kedua, memang dalam aturan pandemi itu kita bicara tentang risiko. Yang saya diharapkan tentu semua pasien itu ketika meninggal sudah jelas statusnya secara pemeriksaan. Apakah betul dia sudah terbukti COVID atau tidak, itu yang diharapkan. Tapi memang ada situasi-situasi yang tidak mudah. Misalnya pasien datang mungkin dalam beberapa jam meninggal, mungkin sore pagi meninggal. Dan ini kan tidak mudah. Nah, di titik itu ya sesuai aturan tadi kita ambil risiko yang paling kecil. Karena memang betul terjadi ada yang datang tidak berapa lama meninggal karena situasi ini ada dugaan dia ke arah menjadi PDP, ambil swabnya dia meninggal, hasilnya belum keluar, tetap kita makamkan sebagai COVID, dan mungkin 2-3 hari kemudian keluar hasilnya negatif. Ada juga yang baru saja terjadi, datang malam, kemudian pagi hari sekitar habis subuh itu meninggal, ya itu kemudian dimakamkan secara COVID. Tapi besok paginya saya kemudian keluar hasil positif. Jadi masih ada 2 kemungkinan juga. Akan masih ada 2 kemungkinan, maka ya kita menggunakan prinsip risiko terkecil. Tetap kita makamkan secara COVID. Tentu kami paham betul bahwa ini tidak nyaman bagi keluarga. Kami di rumah sakit pun kalau ditanya, itu ya pilihnya itu pilih yang jelas-jelas saja. Jelas saja, biar sudah jelas ada hasilnya, nek positif ya positif, kalau enggak ya enggak, kita enak. Tapi memang dalam situasi yang tidak selalu semudah itu, maka kita repot. Satu lagi yang sering membuat masalah yang tidak mudah adalah ketika terjadi namanya DOA, Death on Arrival, yaitu ketika rumah sakit itu menerima seorang pasien sudah dalam keadaan meninggal. Itu namanya Death on Arrival. Nah ini dalam kajian pandemi juga sama, karena atas nama wabah, maka orang yang meninggal, yang datang di dalam keadaan meninggal, tanpa bisa dipastikan penyebab meninggalnya apa, maka kalau tidak bisa kita anggap dia adalah berisiko COVID. Masa dimakamkan dengan cara COVID. Nah, ini bagian yang bagi rumah sakit juga lebih berat lagi sebetulnya kita. Tapi memang aturannya seperti itu. Nah memang problem berikutnya kita sadar memang kalau berharap hasilnya sudah keluar berarti pemeriksaan PCR-nya harus cepat. Ini perkembangannya sekarang sudah mulai membaik. Ya awal-awal dulu barangkali karena Indonesia masih sedikit yang bisa melayani, maka kadang-kadang lama hasilnya. Tapi sekarang sudah lebih cepat. Solo beberapa kali terjadi. Tadi misalkan sempat ada yang muncul di medsos kan, mempertanyakan kenapa harus makam COVID yang akhirnya negatif. Ternyata adalah pasien masuk tanggal 15, kemudian tanggal 17 sudah keluar hasilnya. Itu sebenarnya kan Senin sampai Rabu ya menurut saya masih sudah harus kita syukuri. Daripada dulu mungkin bisa sampai seminggu bahkan mungkin lebih. Itu yang dilalah yang hasilnya negatif. Yang satu tangan tadi juga sebaliknya ada juga yang masuk anggap aja lah ini sebenarnya ya tidak saya nyebut nama, tidak saya nyebut kiriman, tapi ada yang terjadi masuknya itu jadi Selasa malam, Rabu pagi yang meninggal, ya, sudah dimakamkan, terus Rabu malam sudah keluar hasilnya. Nah, hasilnya dilalah positif. Jadi memang ya selalu ada 2 kemungkinan. Nah, kalau saya tanpa mengurangi rasa empati, kami paham juga keluarga nyaman, ya semoga seandainya memang itu betul-betul positif, kita kan bersyukur bahwa kita tidak menjadi sumber penularan. Seandainya itu ternyata negatif, ya kita juga syukurilah. Berarti kita sudah berbuat kebaikan, ya. Berarti memperkecil risiko bagi orang tertular. Kalau saya begitu, ini jauh ini tidak mengurangi rasa empati ya. Saya juga sendiri pernah alami keluarga besar kami juga meninggal di datang sore, ya dini hari meninggal. Jadi makamkan dengan COVID. Lalu keluarga saya, artinya saya di situ saya juga hanya saya yang di rumah sakit itu, tapi ya itu harus aturannya harus begitu, ya kita jalan. Dan akhirnya memang terbukti negatif sebetulnya. Ya. Berarti untuk hasil tes itu sekarang bisa sehari sekitar 1 hari 2 hari ya dok ya sudah. Ya tadi 2 contoh yang sudah jelas ya tadi di medsos ada contoh suratnya otentik ya itu tanggal 15 diterima sampelnya, tanggal 17 sudah keluar hasil. Ya berarti bisa. Tadi tanggal 16 malam pasiennya datang, 17 pagi meninggal, 17 malam sudah keluar hasilnya. Begitu. Ya.
Dok, kemudian ini mungkin juga saya kurang tahu ya, ada misalkan insiden pengambilan paksa ataupun juga ketidakterimaan keluarga itu biasanya lebih disebabkan dari proses komunikasi rumah sakit atau mungkin dari pengalaman rumah sakit UNS sendiri selama ini, misalkan ada PDP COVID itu bagaimana dok menjelaskan ke keluarga gitu agar mereka juga paham gitu. Ini meskipun hasil tesnya belum tentu positif, tapi ini kita harus makamkan dengan protokol COVID gitu. Itu seperti apa dok yang dilakukan oleh pihak rumah sakit begitu? Ini memang bagian yang tidak mudah dan bagian yang berat bagi rumah sakit ya. Sebenarnya kan bagi rumah sakit itu sebenarnya kan prinsipnya cuma berusaha untuk melayani sebaik-baiknya. Maka dalam hal pemakaman COVID sebetulnya kewajiban rumah sakit itu yang sampai melakukan pemulasaran sebetulnya. Setelah itu soal pemakaman merupakan kewajiban di Pemda. Nah, kami biasanya kalau ada seperti itu ya kami sampaikan apa ada yang baik-baik, kondisinya begini. Kita berusaha mengambil risiko darurat terkecil yaitu dengan memperlakukan sebagai COVID walaupun hasilnya belum keluar. Saya tadi itu, saya nanti ternyata hasilnya positif, ya alhamdulillah, dan sudah menghindarkan risiko penularan. Nanti ternyata hasilnya negatif juga alhamdulillah, jadi keluarga kita tidak COVID dan kita juga tidak menentukan menjadi risiko bagi orang lain. Saya selama ini begitu, dan alhamdulillah ya, kami berharap saya juga tidak terjadi apa-apa ya selama ini yang tapi saya bisa paham betul bahwa proses komunikasi di titik itu memang tidak mudah. Dan kita sangat paham betul betapa keluarga juga sangat tidak nyaman. Ya, penolakan itu ya wajar. Nah, beberapa titik tempat yang sampai terjadi dipaksa, diambil paksa dan sebagainya, memang ya bagi rumah sakit yang pilihannya tidak mudah. Begitu ada paksaan, misalkan karena ada masa datang dengan permintaan untuk membawa pulang, ya ada mungkin jauh dengan senjata tajam, ya bagi rumah sakit ya sudah kewajiban kami melakukan pemulasaran, kami melakukan pemulasaran dengan benar. Kalau ternyata kami mau mengantarkan ke pemakaman COVID tidak bisa, paksa oleh masa, ya kami bagaimana lagi daripada kami mengorbankan masa sakit pegawainya, ya kami sampaikan yang penting apa ada tangan memang tidak berisiko untuk pulang ya. Ya monggo begitu yang kita ambil. Tentu ini kita harapkan tidak sampai terulang lagi. Kita begitu. Tapi pernah mengalami dok reaksi yang berlebihan dari pihak keluarga begitu? Wajar kalau ada penolakan, wajar kalau ada tidak bisa menerima, itu wajar. Dan kita sebagai pelayanan publik itu harus paham bahwa seperti itu merupakan hal yang menjadi kewajiban kita. Kalau ada yang gimana itu wajar sekali. Kita juga harus maklum ya. Jadi kita mengatakan keluarga harus paham itu tidak ya. Mereka perlu waktu juga untuk bisa paham. Dan saya sebagai jubir juga harus berpegang memang perlu waktu untuk menyadarkan, memahamkan juga perlu waktu. Karena juga tidak cukup sekali beritahu. Itu juga harus beberapa kali sampai kalian bisa paham tuh memang itu terjadi. Dan saya tidak menyalahkan, berarti ya wajar sekali karena siapapun merasa tidak nyaman. Tapi di rumah sakit UNS pernah mengalami itu dok, maksudnya reaksi yang berlebihan dari pihak keluarga? Ya hanya sebatas tadi bahwa misalnya perlu waktu untuk memahami, tidak bisa langsung sekali diberitahu paham itu ya ada, dan saya wajar sekali. Ya. Karena saya juga dalam bahasa Jawa ngepak saya sendiri. Saya mau dibegitukan, saya juga masih ada fase untuk denial dulu, fase untuk memberontak atau nggak menerima dulu itu wajar sebagai satu fase dalam menerima satu berita buruk saja kan ada fase untuk denial. Nanti kemudian dia akan mulai bisa sadar, turun lagi bisa sadar. Karena itu perlu waktu. Ya kita harus maklum, kita harus bisa memahami. Baik dok, ini mungkin terakhir dok. Di samping mungkin kecewa ya, misalkan ketika jenazah keluarganya itu kemudian divonis PDP ataupun positif yang dimana dia harus dimakamkan dengan protokol, itu kan kecewanya mungkin juga soal selain dari sisi dia tidak bisa mendekat dengan jenazah, mungkin juga untuk melepas terakhir, mungkin juga soal stigma dok, stigma yang mungkin dialami di masyarakat gitu. Nah, bagaimana dok sebaiknya untuk agar keluarga ini tidak mendapat stigma, itu apa yang harus dilakukan, dan mungkin juga bagaimana mungkin langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait itu, entah mungkin RT atau desa atau mungkin juga pemerintah daerah gitu. Itu bagaimana dok? Yang pertama, sejauh memang masih memungkinkan, kami masih berusaha untuk memberikan fasilitasi. Ya, kalau ada yang meninggal di ruang isolasi,
kami lakukan upaya dengan menggunakan video call ataupun menggunakan CCTV untuk keluarga itu bisa melihat langsung. Walaupun tidak bisa mendekat, tapi melihat langsung suasana, situasi, dan proses di ruang isolasi terhadap keluarganya yang meninggal. Yang dalam situasi itu kami juga berikan ada sesuatu yang kami juga tunjukkan biar itu bisa melihat. Sampai nanti melihat bagaimana proses pemulasaraan sudah selesai. Nah, dan nanti tadi misalkan memang menghendaki soalkan kami berikan kesempatan di luar gedung tadi yang kita berikan juga. Dan soal stigma, ya kami sangat sadar betul. Kami berusaha untuk secepatnya memberikan hasil supaya fase menunggu kepastian itu semakin singkat. Belum pernah terjadi, kita juga pernah mengalami fase yang lama dan makanya juga kasihan sekali karena setiap hari mesti telepon, kadang ini bagaimana, dan kamu juga ikut sedih. Karena sudah lebih cepat, alhamdulillah. Nah, kami sekarang bermohon, berharap supaya Pemda, khususnya nanti di puskesmas dan aparat terendah di kelurahan itu yang membantu kita. Itu ada hasil sudah disampaikan. Okay. Nah, bahwa selama menunggu hasil keluar itu, ya wajar bahwa tentu kita perlu waspada terhadap keluarga itu. Tapi begini sebetulnya, kalau misalnya ya katakanlah di suatu rumah di tetangga kita, itu rumahnya ada seorang yang positif COVID misalnya. Itu sebenarnya tidak berarti lantas kita itu lewat depan rumahnya nggak boleh, bukan begitu sebetulnya. Yeah. Yang kita hindari adalah terjadi interaksi yang erat, ya, bagi tanpa menggunakan APD, masker itu aja yang kita hindari. Ya, sebetulnya kalau cuma lewat depan rumahnya, saya mau ngobrol jarak jauh boleh nggak apa-apa, mungkin yang sakit di teras rumahnya kita di jalan, pun kabare, wah, pokoknya sehat, pun mungkin kalau tuh kok nih bayem nggak apa-apa sebetulnya, nggak apa-apa kita berikan bayem. Ya dia kan nggak boleh keluar rumah kan, kita berikan bayem, tempe apa nggak apa-apa, nanti gantungkan di pintu dia ngambil. Sebenarnya nggak apa-apa, jadi jangan terus menganggap bahwa yang itu harus sampai rumahnya dipagari sampai gitu sampai nggak boleh lewat, nggak begitu. Nah, dan nanti berarti kan dia juga secara psikis juga tetap kena. Semoga keluar hasilnya. Tadi seandainya saya positif ya kita alhamdulillah bersyukur berarti sudah terhindar dari risiko penularan. Seandainya negatif pun ya bersyukurlah kita sudah memenuhi kepentingan masyarakat lah. Yang kita sampaikan begitu. Namun ini tentu terus bersama dengan Pemda, khususnya di puskesmas dan aparat terdekat. Kami membantunya dalam arti segera memberikan hasilnya itu yang kami lakukan. Ya. Oke. Ya, mungkin itu saja dokter perbincangan kita sore ini. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa bermanfaat untuk para penonton ya dok. Ya, oke dokter Tenang, terima kasih atas waktunya. Selamat sore dokter. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.